semangat seseorang itu sangat ditentukan dengan apa yang mendorong dia untuk melakukannya. Kalau dia meyakini sesuatu itu penting, sesuatu itu berharga, maka dia akan semangat melakukannya. Demikian juga apa yang kita percayai tentang Injil. Salam, God Lover yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Senang boleh kembali bersama saudara semua dalam program Raise and God malam hari ini bersama Diaspora TV. Setelah melewati berbagai kesibukan sepanjang hari ini, mungkin ada situasi yang membuat jiwa saudara menjadi letih lesu dan berbeban berat. Jangan pernah menyerah, jangan putus asa, sebab Tuhan mengundang kita semua untuk mengalami kelegaan. Ini yang dikatakan Tuhan Yesus kepada kita. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Saudara-saudara, mari kita responi undangan Tuhan dan kita percayai betul janjinya itu akan tergenapi dalam hidup kita. Mari kita datang kepadanya, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, kami menghampiri tata kasih karunia-Mu dengan darah Yesus Kristus. Kami membawa semua pergumulan hidup kami, hal-hal yang menindih jiwa kami, sehingga secara psikis kami menjadi letih lesu dan berbeban berat. Kami sangat percaya bahwa Engkau sanggup memberi kelegaan dan Engkau mau memberi kami kelegaan. Engkau akan angkat semua beban hidup kami dan Tuhan akan memulihkan jiwa kami, sehingga kami semua dipenuhi dengan sukacita, ketenangan dalam pikiran kami, dan kejernihan untuk menyelesaikan masalah-masalah kami. Kami sangat percaya di dalam Engkau Bapa, kami akan mengalami kemenangan. Tuhan bukakan jalan keluar yang terbaik. Tuhan beri kami kekuatan untuk menyelesaikannya. Sungguh Engkau akan bekerja mendatangkan kebaikan melalui setiap masalah yang sedang kami alami saat ini. Bapa, kami siap mendengar firman-Mu, berbicara kepada kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara, semangat seseorang itu sangat ditentukan dengan apa yang mendorong dia untuk melakukannya. Kalau dia meyakini sesuatu itu penting, sesuatu itu berharga, maka dia akan semangat melakukannya. Demikian juga apa yang kita percayai tentang Injil. Kalau kita memahami Injil itu apa dan kita meyakini akan Injil itu akan mendorong kita untuk menjalaninya, menghidupinya, dan menceritakan kepada orang lain. Tetapi kalau kita tidak paham, bahkan mungkin tidak terlalu yakin akan Injil itu sendiri, membuat hati kita tidak berkobar-kobar untuk menghidupinya dan untuk menyaksikannya kepada orang lain, untuk memberitakannya kepada orang lain. Tuhan ingin kita punya semangat yang besar karena kita mengerti betul arti Injil itu dalam hidup kita secara pribadi. Mari kita buka Alkitab kita dari surat Roma pasal yang pertama ayat 16 dan 17. Saya bacakan. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Saudara-saudara, dari dua ayat ini kita bisa mengerti dua hal penting tentang Injil yang harus kita pahami dan kita yakini. Yang pertama, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Jelas sekali tadi dikatakan di ayat 16 tadi, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Injil itu artinya kabar sukacita atau kabar baik. Dan kabar sukacita itu punya kuasa untuk menyelamatkan. Karena Injil adalah kabar sukacita atau kabar baik yang menyatakan kuasa Allah yang menyelamatkan orang yang berdosa dari kebinasaan kekal akibat dosa-dosanya, maka itu akan mengobarkan hati kita untuk mengalami kuasa Injil dan mengobarkan hati kita untuk menceritakan kepada orang lain supaya orang lain
itu mengalaminya. Inti Injil yang Paulus tekankan adalah berpusat pada pribadi Yesus, berintikan pada pribadi Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, karya pengorbanannya di atas kayu salib, pengampunan dosa yang diberikan lewat pengorbanan itu. Saudara-saudara, Injil Yesus Kristus itu cukup bagi manusia untuk mengalami keselamatan. Injil Yesus Kristus itu cukup bagi kita semua untuk bisa keluar dari ikatan dosa, dari belenggu dosa, dari dominasi, dari kekuatan iblis yang memperdaya kita. Karena berita Injil itu berita yang menyatakan kuasa Allah yang dahsyat untuk menyelamatkan kehidupan orang yang berdosa dari latar belakang apapun. Kalau kita menyadari akan Injil yang seperti ini, yang pertama, kita tidak akan malu untuk menceritakannya. Kita akan cari kesempatan untuk bisa memberitakannya kepada orang lain. Karena kita rindu orang lain juga mengalami kuasa Injil yang menyelamatkan. Yang kedua, itu akan memenuhi hidup kita. Hidup kita adalah hidup yang sudah diubahkan oleh Injil Yesus Kristus. Oleh sebab itu, Injil Yesus Kristus itu menjadi gaya hidup kita, menjadi pusat hidup kita. Karena ketika Injil itu mengubah hidup kita, pasti semuanya akan bicara tentang Yesus Kristus, pribadi Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Bicara tentang pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Bicara tentang kebangkitan Yesus Kristus. Bicara tentang anugerah pengampunan, anugerah Allah yang memulihkan kehidupan. Dan itu mestinya kita alami. Kita rindukan senantiasa. Tuhan, aku rindu tidak hanya semakin hari semakin mengenal pribadi Yesus Kristus, tetapi mengalami kuasa kematiannya di atas kayu salib, di mana setiap kita mampu untuk mengalahkan godaan, pencobaan dosa. Kita bisa mengalahkan, mematikan keinginan kedagingan kita. Kita bisa melakukan kebenaran, kita bisa mengalami anugerah yang mengubahkan kehidupan itu. Kita alami hari demi hari, kita beritakan kepada orang-orang di sekitarnya. Yang kedua, Injil adalah anugerah yang membenarkan. Kalau kita kembali baca ayat yang ke-17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Mengapa Injil merupakan kekuatan Allah yang menyelamatkan? Ayat 17 ini jawabannya, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah. Orang menjadi benar, orang diperlakukan sebagai orang benar oleh Allah karena dia percaya akan berita Injil bahwa Yesus Kristus sudah mati di atas kayu salib menebus dosa-dosanya, 3 hari kemudian bangkit mengalahkan maut. Ketika orang beriman kepada Injil seperti itu, maka di hadapan Allah dia dilihat sebagai orang benar. Dia mengalami yang namanya pembenaran, dibenarkan di hadapan Allah, diperlakukan seolah-olah tidak pernah melakukan dosa, karena Allah melihat kita dalam kacamatanya pengorbanan Yesus Kristus. Karena Yesus sudah membayar lunas di atas kayu salib. Ayat 17 ini kalau kita mau agak tarik agak jauh ke ayat 18, ini terkait dengan murka Allah. Kita baca ayat 18. Sebab murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Saudara-saudara, setiap orang berdosa diperhadapkan dengan penghukuman, dengan murka Allah. Dan dalam murka Allah itu setiap orang pasti dinyatakan bersalah sebagai orang yang pantas
untuk dihukum. Yesus Kristus sudah mengambil posisi itu bagi kita. Dia yang menerima penghukuman itu. Dia yang mengalami murka Allah itu, supaya orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus akhirnya tidak mengalami murka Allah, tidak mengalami kebinasaan, tetapi beroleh keselamatan, dibebaskan dari penghukuman. Bukan karena perbuatannya sendiri, bukan karena kesempurnaan sendiri. Kalau kita berita Injil, kalau kita bicara tentang Injil, makanya selalu ada dua sisi. Yang pertama kabar baik, yang kedua kabar buruk. Kabar baik, kabar buruknya adalah manusia berdosa harus dimurkai dan binasa. Tetapi ada kabar baik, karena Tuhan penuh kasih karunia, Yesus sudah menebus dosa manusia. Siapa orang yang percaya kepadanya tidak binasa, akan dilepaskan dari murka Allah, akan dibenarkan di hadapan Allah. Bicara tentang surga dan neraka, ada dua sisi. Neraka tempat penghukuman, tempat kebinasaan manusia yang berdosa. Surga kehidupan kekal bersama-sama dengan Allah. Di dalam Injil Yesus Kristus, kalau engkau percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamatmu, sebagai Tuhanmu, maka engkau akan memiliki anugerah dibenarkan dan masuk surga. Tempat di mana saudara akan mengalami sukacita damai sejahtera yang sempurna bersama-sama dengan Yesus Kristus yang kita imani. Jadi selalu ada dua sisi. Ada keadilan, ada kasih. Allah yang adil akan menghukum, akan murka kalau kita lakukan dosa. Tetapi dalam kasih karunia-Nya, Dia menyediakan pengampunan. Dan pengampunan itu secara sempurna, tuntas, sudah lunas dibayar oleh Yesus di atas kayu salib. Oleh sebab itu, ini menjadi waktu yang sangat baik bagi kita semua. Apakah saudara sudah mengalami kuasa Injil yang menyelamatkan? Apakah saudara mengalami kuasa Injil yang menempatkan hidup saudara sebagai orang yang dibenarkan Allah? Saudara keluar dari dosa-dosamu dan mulai bertumbuh dalam kehidupan barumu. Tidak peduli saudara punya masa lalu atau saat ini sedang mengalami situasi yang benar-benar berantakan hidupmu, kacau balau hidupmu, saudara perlu mendengar kabar baik. Kabar baik, yang paling dibutuhkan oleh manusia yang berdosa, manusia yang kacau hidupnya, manusia yang tersesat, orang yang dikuasai kegelapan dunia ini. Yang dia butuhkan adalah kabar baik, bahwa Yesus Kristus mengasihimu. Dia menyerahkan dirinya, mati di atas kayu salib bagi pengampunan dosamu, bagi penebusan dosamu. Lewat kematiannya, saudara beroleh kehidupan yang kekal. Lewat kematiannya, semua kutuk dosa sudah dibayar oleh kemuliaan Yesus Kristus. Dan kebangkitannya memberi penegasan, Dia tidak hanya juru selamat, tetapi Dia adalah Tuhan yang sanggup untuk melindungi dan membawa hidupmu masuk dalam kekekalan dan dalam kemuliaannya. Oleh sebab itu, saudara-saudara, mari kita introspeksi. Apakah saudara sungguh-sungguh sudah mendengar berita Injil? Apakah saudara sungguh-sungguh sudah percaya berita Injil? Apakah saudara sungguh-sungguh sudah mengalami Injil Yesus Kristus yang memulihkan, yang mengubah, yang memperbarui hidupmu? Jika belum, ini waktu yang sangat tepat bagi kita buka hati untuk menerima dan mengalami Injil Yesus Kristus. Saya akan berdoa untuk saudara-saudara semua. Bapa di surga, kami ucap syukur karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan manusia dari segala bangsa, menyelamatkan hidup kami, menyelamatkan saudara-saudara kami, menyelamatkan rumah tangga kami, menyelamatkan orang-orang yang terdekat, menyelamatkan siapapun. Bapa, Engkau mengerti setiap saudara-saudara kami ketika mereka mendengar kebenaran firman Tuhan ini.
Mungkin di antara mereka selama ini hanya dengar Injil, Injil, Injil. Mereka hanya dengar, bahkan mungkin mereka orang-orang yang beribadah, tetapi mereka baru sadar bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang mampu menyelamatkan hidup mereka. Tidak hanya dari dosa, tetapi memulihkan kehidupan mereka menjadi baru sebagaimana Tuhan sudah rancang sejak semula menjadi serupa dengan gambar dan rupamu sendiri. Hamba-Mu berdoa, kiranya Roh Kudus menjamah saudara-saudara ini, supaya mereka mau membuka hatinya, mereka mau lembut hati untuk bisa menerima Injil dalam hidup mereka. Saudara-saudara yang mengalami keraguan, kiranya kebenaran firman Tuhan ini meneguhkan kembali akan kebenaran Injil Yesus Kristus. Bagi saudara-saudara yang mengalami kegamangan hidup karena merasa gagal, merasa bersalah, merasa tertuduh tidak layak, merasa tidak berarti hidupmu, percayalah ketika saudara membuka hati terhadap Injil, Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamatmu, maka engkau menjadi pribadi yang baru, yang berharga, yang bernilai. Roh Kudus bekerja dengan caramu yang tidak terbatas kepada setiap pribadi untuk mengalami kabar baik Injil Yesus Kristus, untuk mengalami keselamatan di dalam Yesus Kristus. Anak-anak-Mu yang selama ini sudah setia kepada Tuhan, biarlah mereka semakin teguh imannya, mereka semakin semangat untuk memberitakan Injil, mereka semakin berani untuk bicara tentang kebenaran Injil Yesus Kristus. Sertai semua kesaksian, semua pelayanan, semua hal yang dibuat anak-anak-Mu dengan kuasa Roh Kudus yang dahsyat Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, jika saat ini saudara sedang mengalami pergumulan atau keluarga saudara juga sedang dalam masalah, saudara membutuhkan dukungan doa, di layar saudara ada nomor telepon yang bisa saudara hubungi. Tim doa kami akan mendukung saudara dalam doa. Selalu percaya, tetap berharap bahwa Tuhan akan menolong. Silahkan jika saudara ingin memberikan komentar, tuliskan di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV. Sebelum kita berpisah, mari kita perkatakan bersama-sama Mazmur 4 ayat 8 sampai 9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat beristirahat dan nikmatilah Rest and Guide malam hari ini bersama dengan Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita semuanya. Salam.